Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap mendapatkan energi positif oleh semesta. Ini adalah pembacaan energi general cinta, berpasangan dan single periode 1 sampai 15 November 2020. Karena pembacaan ini sangat general, saya sarankan untuk cek juga energi zodiak moon dan energi zodiak rising kamu yang juga sudah saya post di channel ini dengan periode yang sama. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, like, comment, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Dan sekarang saya akan membaca energi berpasangan lebih dulu dan kemudian untuk yang single. Hai Taurus berpasangan, energi couple, ini untuk pembacaan energi kamu, cinta, periode 1 sampai 15 November 2020. Kalau nggak cocok, kamu boleh mampir ke energi single ya, setelah saya baca energi berpasangannya. Dan satu kartu, Knight of Swords, Taurus. Ada The Chariot, dan ada Four of Swords, ada Ace of Pentacles. Wow, the Devil, Ace of Wands. Banyak banget ini untuk kamu Taurus. Saya shuffle lagi, saya mau hanya 2 kartu untuk Taurus. Oke, 1, 2, Nine of Cups, dan 1, Five of Cups. Di bottom of the decknya ada Ace of Cups. Kok saya ngomong Sagittarius di Taurus dan saya ngomong Taurus di Sagittarius, mungkin kamu ada kaitannya ini ya, energinya. Oke, Taurus berpasangan di sini, kamu atau dia atau hubungan ini masih ada harapan. Dia berharap, kamu berharap. Saya akan membaca energinya secara kolektif, secara keseluruhan, penggabungan semua kartu, energi yang saya dapatkan, dan saya juga akan membaca baris per baris. Untuk energi baris atas, Knight of Swords, The Chariot, dan Four of Swords. Untuk energi kamu, energi dia, Ace of Pentacles, The Devil, dan Ace of Wands. Atau terbolak-balik, cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu. Di sini kamu Knight of Swords dan Ace of Pentacles. Ada harapan di sini terkait dengan uang dalam hubungan ini ya. Harapannya uang. Jadi salah satu di sini supply keuangan terhadap pasangannya. Ini ada lari dan menunggu. Jadi kamu di sini cenderung berlari menjauh ketika tidak membutuhkan dia. Tapi ketika membutuhkan dia, kamu datang. Dan di sini ada Ace of Pentacles. Dia selalu memberikan kepada kamu. Apa yang kamu butuhkan, dia berikan. Taurus. Kalau kamu meminta bantuan, dia bantu. Kalau kamu meminta sesuatu, dia kasih. Dan entah itu kamu katakan hutang, entah itu kamu katakan minta, ya dia kasih aja. Karena memang dia di sini penuh harap, ada harapan, ada maunya kepada kamu. Jadi sama-sama ada maunya antara kamu dengan dia. Dan
datang dan pergi dari hubungan ini untuk energi yang baris atas ya, untuk dia atau kamu salah satunya di sini. Dan the Chariot dan the Devil. Nah, di sini sesungguhnya kamu yang baris atas sedang menghadapi banyak sekali permasalahan atau tantangan di dalam kehidupan kamu. Hanya saja kamu di sini mencoba untuk mengendalikannya sendiri. Sementara dia ini sangat berambisi untuk membantu kamu, untuk membimbing kamu, tapi niatnya baik ya, tapi ini terlalu berlebihan. Ini seperti energi twin flame sebelum masa pemisahan. Jadi ada rasa dari salah satu pihak itu pengen membimbing, pengen ngebenerin, pengen ngejaga, pengen segala-galanya. Di sini ada ambisi obsesi yang cukup besar. Sehingga kamu di sini ketarik energinya oleh dia ini ketika kamu sedang menghadapi permasalahan sendiri dan memang harus sendiri menghadapinya karena harus melihat kekuatan terdalam kamu. Ini dia selalu masuk ke dalam situasi kamu dan kamu akan lemah. Kamu tak berdaya. Aspek kehidupan kamu juga kacau balau. Jadi memang seharusnya kamu dan dia di sini seharusnya ya masing-masing dulu membenahi kehidupan masing-masing. Tapi ada energi sangat besar dari dia, the devil di sini. Dia ingin sekali mencampuri urusan kehidupan kamu. Niatnya baik, tapi ada obsesi dan ambisi yang terlalu besar. Over. Sangat over. Dan Four of Swords, Ace of Wands. Nah, outcome-nya gini. Kalau kamu di sini kurangi tindakan kamu, tidak terlalu berambisi, dia akan lebih tenang, dia akan lebih rileks. Sebaliknya juga begitu. Kekacauan ini, kekacauan hidup masing-masing sesungguhnya karena sikap kamu dan dia yang mencampuri, terlalu mencampuri. Ada privasi kita sebagai insan manusia di hadapan Tuhan sendiri. Karena ketika kita mati dan dihadapkan untuk mempertanggungjawabkan juga sendiri. Prosesi kehidupan juga memiliki takdir yang sendiri, tidak harus selalu terkait. Nah di sini, kalau kamu nggak gangguin prosesi kehidupan dia justru lebih tenang. Bisa lebih rileks untuk berpikir, bisa lebih nyantai, bisa lebih berpikir positif. Masalahnya kamu di sini gangguin terus. Jadi kurangin tindakan kamu, Ace of Wands. Kurangin action kamu. Maka dia akan tenang dan rileks. Dan kalau ini terjadi seluruhnya sampai di kartu ini, maka outcome-nya Nine of Cups. Akan ada ketentraman yang datang dan Five of Cups. Akan ada fase di mana kamu atau dia melepaskan sesuatu di dalam diri masing-masing untuk menemukan satu, yaitu tujuan kehidupan kalian bersama. Oke, Taurus. Saya akan ambil guidance-nya untuk kamu dan pasangan kamu pada pembacaan dinasti cinta ini. Taurus. Satu kartu, Healing Family Jesus. Your love life benefit as you forgive your parents. Ada hubungannya dengan keluarga ya, terutama orang tua. Ada juga terkait dengan anak. Hubungan kalian berdua ini ada dendam, the devil, ada amarah, ada rasa kekecewaan yang dalam yang belum tersembuhkan, sehingga di sini cinta, dendam, amarah jadi satu, dan toksiknya kamu dan dia menyebar ke keluarga. Bisa jadi ke orang tua, bisa jadi ke anak. Ya, jadi kendalikan, ada yang harus kamu dan dia kendalikan. Utamanya sih ini, yang memiliki energi the devil ini, kurangin actionnya. Dan ini kamu juga untuk ini energi the chariotnya. Ya, jadi the chariot ini sesungguhnya rintangan dan tantangan yang harus menyatukan visi dan misi, baru bisa satu. Jadi ibarat kuda ini ya, kalau satu ke kiri, satu ke kanan, kereta kuda akan terpecah. Pengendaranya akan jatuh, nggak bisa sampai. Ya, jadi maknanya cukup besar. Satukan visi dan misi, walaupun berbeda,
Di sini tujuan kalian harus sama, maka kalian akan sampai ke tujuan hidup, tujuan hubungan ini. Kalau berbeda, maka akan terpecah. Oke? Dan juga isu keluarga di sini, hubungan harus diperbaiki. Mungkin ini dengan keluarga, ipar, sanak saudara, ada yang harus diperbaiki. Tapi dengan Nine of Cups di sini akan membaik pelan-pelan, apalagi dengan Ace of Cups ya. Ada harapan, walau kecil tapi bisa ada harapan. Berdoa dan selalu yakin kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya baca cukup sampai di sini untuk Taurus berpasangan. Kalau nggak cocok, kamu mampir ke energi Taurus single. Terima kasih. Oke, untuk Taurus single ya, energi cinta 1-15 November 2020. Ada koin jatuh, ada SMS masuk. Zaman sekarang kalau SMS masuk dari Telkomsel, dari pinjaman kredit ya, nggak tahu mereka dapat dari mana nomor handphonenya, banyak banget. Oke, kembali lagi ke energi Taurus single. Taurus single. Taurus single 1-15 November. Satu kartu sudah jumping, 2, oke, 3 dulu, sebentar saya rapiin kartunya. Satu kartu, Five of Wands. Di sini ada The Hermit dan juga Ace of Cups. Ada apa ini? Taurus single, konflik terus ini. Kenapa banyak orang-orang yang toxic ini yang masuk dalam kehidupan kamu? Ya, Ten of Swords. Di bottom of the deck-nya ada The Hangman. Taurus single, di sini kamu berkonflik nih. Konflik dengan seseorang yang mungkin selama ini stalking kamu. Kayaknya kata-kata ini udah pernah saya sampaikan di Taurus mungkin di bulan semalamnya. Jadi situasi kamu saat ini masih belum berubah. Masih ada aja orang-orang yang membuat kamu emosional dan merasa tertantang di sini. Mungkin mereka kepo atau mereka ini ngusilin kamu, kenapa kamu single, kenapa kamu dekat dengan si Anu, si ini. Jadi ada sikap mereka yang mencampuri kehidupan kamu dan kamu nggak terima jelas di sini, dan kamu konflik ya, mempertahankan atau membela diri di sini. Dan kamu memiliki banyak teman, tapi mungkin sebagian pasangan dari teman-teman kamu itu cemburu dan nggak suka temenan sama kamu di sini. Ada The Hermit dan Age of Cups, dan fase ini sepertinya kamu akan menarik diri untuk berpikir lebih ke dalam hati kamu. Ada rasa ketika kamu selesai berkonflik, kamu menyadari bahwa kok saya sampai segitunya, terlihat jutek banget di publik, emosi tidak terkendali, bahkan mungkin kata-kata kasar keluar dan tercantum di media sosial ya. Dan seperti di Instagram, Facebook atau Twitter ya, jadi ada hal-hal yang kamu ungkapkan di media sosial. Padahal kamu punya banyak teman, tapi entah apa tujuan kamu seperti itu, mungkin ingin banyak atau lebih banyak orang yang tahu kamu sedang bermasalah atau seperti apa di sini ya. Nah, setelah itu sepertinya kamu akan menarik diri dan melihat kembali ke dalam hati kamu untuk mengenali diri kamu sendiri, mengenali jati diri kamu sendiri. Saya kok kayak gini, kenapa sih saya sampai begini? Dan ketika itu baru kamu menyadari ada Ace of Cups, ada rasa luka yang masih belum tersembuhkan di dalam hati kamu. Rasa luka ini mungkin bisa kamu abaikan dari kesadaran, tapi alam bawah sadar kamu tetap tersimpan. Dan terlihat dari sikap kamu di hadapan publik, kamu seperti dalam kehidupan terombang-ambing. Tidak ada kepastian, tidak ada kejelasan. Terombang-ambing, dan itu adalah perjalanan kehidupan kamu dalam situasi kosong.
merasa ada yang hilang di dalam kehidupan kamu, butuh penyembuhan, mencari penyembuhan. Okay. Ada Six of Pentacles. Ini juga saran untuk kamu lebih banyak berderma ya, atau ya kalaupun kamu dapat rezeki ya didermakan. Dan ada kartu Justice dan Ten of Swords. Nah, di sini cintanya ya. Jadi saya merasakan untuk mendapatkan seseorang, kamu tidak sulit, mudah, sangat mudah. Jika kamu membuka diri saja, banyak yang ingin dekat dengan kamu, dan tapi kamu selalu menggantung harapan. Nanti dulu deh, karena kamu ngerasa menunggu sesuatu, tapi kamu nggak tahu apa yang kamu tunggu. Terkadang kamu lelah, terkadang kamu ingin benar-benar transformasi kehidupan, tapi nggak tahu awalnya dari mana. Dan mungkin ada seseorang di masa lalu yang masih menggantung harapan kamu, sehingga kamu, hati kecil kamu masih berharap. Dan emosional kamu mungkin berkata, enggak, saya nggak nunggu dia, kalau ada yang lain saya akan terima. Tapi Six of Pentacles, 3 di kiri dan 3 di kanan. Jadi kamu membagi hati di sini. Membagi hati untuk seseorang yang baru nantinya ingin kamu buka kembali hubungan percintaan kamu, tapi separuhnya lagi masih menunggu, menantikan dia, penuh harap. Walaupun kamu sudah dikecewakan, walaupun kamu sudah dikhianati di sini, kamu masih menantikan dia. Hubungan yang pernah kamu jalin dengan dia penuh konflik. Mungkin di sini karmic relationship, dan perpisahannya juga karena konflik. Dan kamu saat ini pada fase perenungan perjalanan kehidupan, di mana kamu di sini harus bersikap tegas untuk masa depan kamu. Apakah kamu ingin tetap meninggalkan sebagian hati kamu untuk harapan yang tidak jelas, atau memang kamu di sini mengambil harapan kamu itu dan membawanya untuk menentukan kehidupan kamu ke depannya? Karena semuanya adalah pilihan kamu. Manusia di dunia ini diberikan kebebasan untuk memilih. Ya. Walaupun semua ada resikonya, tapi itu adalah perjalanan kehidupan. Ten of Swords. Mungkin situasi ini tidak mudah ya, Taurus, tapi ingat, ketika semesta memberikan kamu pelajaran kehidupan terlalu besar, maka kamu adalah seseorang yang kuat untuk menghadapinya. Kalau cobaan itu diberikan ke orang lain, mungkin orang lain udah gak kuat dan mungkin akan nyemplung ke sungai. Tapi kamu enggak, kamu kuat. Kamu tertatih-tatih, jatuh bangun di sini. Berkali-kali dikecewakan, tapi kamu bisa tegak berdiri. Ya, kamu tahu luka hati kamu di mana. Hanya saja selama ini kamu mengabaikannya, dan kamu secara tanpa sadar menutup diri kamu untuk tidak menerima cinta yang baru. Okay. Karena ketika ada orang yang datang, kamu ngerasa bukan tipe kamu. Tipe kamu masih seperti seseorang yang dulu. Karena kamu masih gantungkan harapan. Jadi bukan tipenya yang kamu rubah, tapi hati kamu yang kamu rubah. Untuk tidak menunggu orang yang hanya menggantung harapan kamu. Taurus single. Guidance. Okay. Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Okay, jadi sepertinya ini adalah fase dimana kamu harus memilih-milih ya, teman mana yang benar-benar teman. Gak perlu punya banyak teman kalau hanya untuk gembira, hanya untuk bersenang-senang, ngabisin duit. Kamu di sini hanya perlu teman yang benar-benar teman, yang benar-benar teman. 2 kali saya katakan. Kalau yang fake, lebih baik ditinggalin. Untuk apa? Hura-hura nunjukin publisitas ya di hadapan keluarga atau mantan kamu, bahwa kamu bahagia dengan punya banyak teman, tapi di balik itu semua ada kesedihan yang mendalam. Orang-orang seperti saya, empat, psikologi, dan orang-orang yang sangat berpengalaman bisa melihat itu hanya dengan
berbicara, melihat kamu berbicara, sikap kamu mudah sekali untuk dilihat. Walaupun kamu menepis itu semua, saya bahagia kok, kelihatan, ya, sangat terlihat. Sehingga itu juga mungkin tidak saya yang melihat kamu, tapi di dalam keluarga kamu, di dalam teman kamu, atau mungkin dia mantan kamu ini adalah seseorang yang empati, dan bisa membaca bahasa tubuh. Dia tahu kamu di sini merasa kehilangan, dan mungkin juga seseorang berkonflik dengan kamu ini paham, dia tahu. So, lebih baik saat ini ambillah keputusan untuk transformasi diri. Fase kamu di sini akan berakhir dengan Ten of Swords. Ini adalah titik nadir, tapi biarkan teman kamu membantu. Teman yang benar-benar teman, bukan fake teman. Ya, jadi pahami siapakah teman kamu yang sejati. Jiwa kamu sendiri. Fisik dan jiwa berjalan kemana-mana tanpa terpisahkan. Jadi bertemankanlah, bersahabatkanlah yang pertama kali dengan jiwa kamu, pikiran hati kamu, sehingga kamu tidak perlu mempertanyakan pendapat terhadap orang lain. Pertama, tanyakan dulu pendapat jiwa kamu. Dan yang lain baru teman-teman dari sosial. Karena sesungguhnya kita berkaitan dengan manusia-manusia di dunia ini juga sosial. Oke. Saya pikir cukup sampai di sini untuk Taurus. Nantikan periode pembacaan energi selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share. Yang ingin personal reading ada alamat WhatsApp dan ID lain di deskripsi video ini. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Bye.